Nah, katanya tempat yang dipilih sama pengunjung itu ada nomor 13 ya? bukan. Adalah tempat korban kebakaran yang meninggal di situ. Jasadnya itu hangus terbakar sampai tidak tersisa sama sekali. Halo guys, welcome back to Rumput Podcast. Uhuy. Hari apa nih sekarang? Hari Selasa malam Rabu. Kita akan membahas tentang bioskop terangker nih Beb malam ini. Indonesia lagi ya Beb. Sekarang bioskop nih ya, yang suka nonton hati-hati. Apalagi kalau nontonnya sendiri ya. Lemong nonton. Tapi ada juga Beb yang lebih serem. Apa? Berdua pacar di pojokan paling atas. Itu bukannya serem ya. Kayak lihat layarnya di sana tapi muka dia ke sini. Kan serem tuh kan buat yang jomblo kan pas nengok pacaran berdua. Tapi aku heran di bioskop kenapa ya kalau kita nonton tuh kebanyakan paling atas tuh nggak pernah diisi, dikosongin. Iya betul. Kenapa ya? Aku juga nggak tahu. Iya kan? Pasti deh salah semua. Aku rata-rata kalau nonton bioskop kayak gitu pasti selalu di atas tuh kosong. Tuh sederetan kan? Betul. Kecuali emang udah disewa khusus buat pejabat kayak gitu. Pejabat. Nonton bareng, premier kayak gitu. Pasti disewa semua. Untuk gebetannya ya kan lagi modusin baru tuh diisi. Kayak juga jauh ya kan, paling pojok ya kan. Pojok emang gue soalnya pernah lihat. Pernah di pojok? Enggak dong. Kebetulan mata saya silinder kan, kejauhan gak bisa lihat. Saya duduknya paling bawah. Begini. Dangak. Oke, kita lanjut deh. Nih ya, kita tahu nih ya bioskop itu adalah salah satu tempat favorit banyak orang nih ya untuk melepas penat tuh habis kerja, terus nonton, apalagi nonton yang sampai selonjoran kayak gitu, pada nonton malah tidur. Iya betul, dikasih selimut. Benar. Buat yang suka-suka nonton, apalagi film-film baru. Kayak sekarang tuh mau ada film apa? Avatar ya? Avatar. Iya maaf. Ada mulu. Sekarang nonton Avatar ya, kita nonton bareng. Iya, diajak nobar nih. Iya, asik. Nah, tapi alih-alih ingin refreshing nih, Beb, beberapa pengunjung bioskop malah mendapatkan kisah horor nih di bioskop tersebut. Dengan banyaknya kejadian aneh di bioskop, maka ada beberapa bioskop nih yang dianggap angker. Dan akhirnya ditutup nih. Tutup akhirnya? Sampai tutup. Karena ya mungkin banyak yang ngalamin kisah-kisah mistis kali di bioskopnya itu. Malahan sampai dibiarkan mangkrak Beb bangunan-bangunannya. Kirain masih beroperasi tapi horor enggak ya? Berarti ini udah off ya? Iya, tapi karena banyak dulunya yang ngalamin kisah horor jadinya ya udah gitu, jadi sepi gitu. Nah, ada 4 bioskop nih yang sudah tim Rumput pilih karena keangkerannya. Betul. Bioskop-bioskop yang akan kita bahas ini dianggap masyarakat sekitar menjadi sarangnya makhluk halus. Iya. Jadi sarang nyamuk. Enggak dong, di fogging aja gitu. Oh iya, ada netizen nih Beb yang nanya ke DM Instagram aku, kenapa sih kok Rumput bawainnya selalu 4. Aku jawab ya, kenapa? Karena kita paling takut sama angka ganjil. Karena kan kita menceritakan horor, jadi kita yang genap-genap aja. Kalau 2 kedikitan, kalau 6 gue mual. Kebanyakan, bisa 1 jam setengah. Kamu emang nggak bosen? Kita nyari yang 4 aja. Gitu jawabannya. Itu 2. Iya. Berantem 1 detik. Di situ bayan. Nah, konon pengunjung ini sering diteror nih oleh hantu-hantu penunggu bioskop tersebut, Beb.
Oke, penasaran nggak nih di mana aja bioskop-bioskop yang akan kita bahas? Oke. Cek it out. Langsung aja ya kita bahas. Yang pertama ada Bioskop Atom Bogor. Bogor ternyata salah satu tempat yang dianggap angker dan terkenal adalah bangunan bioskop Atom di Bogor ini. Jadi bekas bioskop tersebut berlokasi di Citerep. Bioskop Atom ini merupakan bioskop pertama yang berdiri di kawasan Citerep ini. Yang paling pertama nih, ya. Pencetusnya dulu berarti 21 ya. Iya. Kalau zaman dulu ya. Dari situlah barulah kemudian bermunculan bioskop-bioskop baru seperti Surya Kencana di Sindang Barang, Marga Jaya di Dramaga, dan masih banyak lainnya. Bioskop Atom ini dianggap angker sebab semua para pecinta horor, bahkan influencer sengaja datang nih ke sini nih hanya untuk membuktikan bahwa ya biasa kayak uji nyali, explore bener gak sih ini angker gitu kan. Nah, dulunya bioskop ini rame banget dikunjungin sama masyarakat pada zamannya. Eksistensi bioskop ini rupanya tidak bertahan lama. Tidak sampai 20 tahun ternyata. Bioskop Atom ini menutup diri introvert, enggak ada masalah. Untuk penonton pada tahun 1998. Dikarenakan krisis moneter yang melanda Indonesia pada saat itu. Kebanyakan kalau Krismen pada tutup ya? Pada tutup kan. Tapi alhamdulillahnya kemarin pas COVID pada bisa struggling ya, walaupun ya tutupnya karena COVID gitu kan, tapi akhirnya bangkit lagi ya. Emang harus kayak gitu, nggak boleh nyerah. Betul. Sebelumnya bioskop ini juga sempat heboh nih karena dijadikan lokasi nobar film perempuan Tanah Jahanam yang disutradarai oleh Pak Joko Anwar. Mantap tuh film. Filmnya dia keren-keren sih emang. Udah nonton belum? Udah, Tanah Jahanam. Keren itu. Parah. Dia nggak pernah nggak keren sih. Iya benar-benar. Keren semua keren sih. Semua. Gila. Mantap. Jadi, lewat cuitannya di Twitter, tentu saja mendapatkan banyak respon, terutama bagi mereka yang suka memacu adrenalin nih lewat dunia horor. Kan banyak ya Indonesia kepo-kepo. Kepo-kepo, kebanyakan keponya sama yang horor-horor malahan ya. Hingga kini, kisah horor dari bioskop Atom masih melekat di benak masyarakat. Begitu banyak kesaksian mengenai gejala-gejala misterius yang diduga dilakukan oleh makhluk goib penunggu bioskop ini. Ada hantu yang suka jahil, ada segerombolan tuyul yang suka berlari-lari, ada hantu noni Belanda, ada juga sosok nenek jahat berambut gimbal yang sangat mengerikan di bioskop Atom ini. Tuh nenek nggak disisir kan? Nggak disisir, disasak dulu rambut nih biar lurus. Nih mau saya catokin. Jago nyatoknya bener, sumpah. Cepet dicatokin. Terus saya keriting-keritingin bawahnya. Iya deh, cus ya kan. Di salon mahal tuh lo keritingan tuh, jadi gratis. Dah ya, jadi dari sekian banyak kisah horor yang bersemayam di bioskop ini, ada sebuah kisah yang sangat sulit dilupakan, yaitu tentang keberadaan sundel bolong. Sundel ngolok. Bu. Ya oke lanjut. Jadi katanya hantu sundel bolong itu mendiami bangku nomor 13. Ganjil. Kan? Ganjil. Hanya gitu nggak mau ganjil begitu. Gitu. Nah, hantu tersebut adalah wanita yang meninggal karena berusaha menggugurkan kandungannya di dalam bioskop tersebut. Masya Allah.
ada kepikiran di bioskop zaman ya. dulu ya. Enggak, maksudnya ada pikiran gitu di dalam bioskop. Mungkin karena gelap kali Beb, nggak ada yang lihat gitu kan. Ya, Terus iya dia mau sih. ke dukun beranak atau apa kan tetap pakai uang gitu ya. Iya juga sih, benar-benar. Jadi ya udah alternatifnya bioskop, dia lebih baik. Dulu berapa sih paling ya? 8.000 kali dulu, Iya kali ya. 8.000, 10.000 Iya, gitu kali gitu ya. ya. Oke, setelah ditelusuri nih, wanita tersebut bernama Ningsih. Dan ia meninggal karena melakukan aborsi di dalam bioskop tersebut. Meninggal. Gara-gara aborsi, lagian si Ningsih di situ. Tahu lo Ningsih. Jangan. Nggak boleh. Sarah. Kasihan babynya. Kasihan yang menonton juga. Iya bener. Kan? Nomor 13, kalau dia lagi duduk di nomor 13, tiba-tiba sampingnya si Ningsih. Iya. Apain lo duduk di tempat gue gitu? Katanya. Bersihin. Gua catet di bioskop. Ada bangkrut. Oh iya juga ya. Nomor 13 tadi gue catet Iya, juga. Gue gak mau pesen 13. Lanjut. Terus ada juga nih ternyata cerita dari warga sekitar lagi. Katanya dulu bioskop Atom ini dibangun di kawasan hutan terlarang yang menyimpan banyak cerita mistis. Jadi faktor luar lagi juga mendukung gitu kan. Jadi makanya makin horor nih. Nah, nggak hanya itu, ternyata seorang petugas keamanan bioskop Atom ini katanya pernah diganggu oleh sosok Miss K dan satu anak kecil. Anak kecil. Iya, kayaknya dia kali ya. Apaan? Hantu anak kecil kan iya, aborsi ya. Nah, bisa jadi ya, Ya anaknya ya. Iya, diganggu. Tapi kan kalau begitu biasanya masih baby. Iya. Masa di sono bisa kan lama-lama gede ulang tahun. Gitu iya juga sih. Tahu pusing gue ikut mikir. Panjang umur. Udah. Oke, kita lanjut. Yang kedua ada bioskop Regen Yogyakarta. Gedung bioskop Regen Yogyakarta ini berada di Jalan Urip Sumaharjo 104 Yogyakarta nih Beb. Katanya bioskop ini terkenal angker. Emang udah terkenal dia. Bahkan beberapa orang memiliki kisah horornya nih masing-masing. Diketahui saat itu bioskop Regen ini sama tuh bioskop pertama kali nih. Kalau tadi kan di Bogor. Ini di Bogor. Ini di Jogja. Namun sekitar tahun 90-an sayangnya bioskop ini mengalami kebakaran yang hebat nih Beb. Hingga memakan 15 korban jiwa. Sian. Setelah insiden itu akhirnya gedung bioskop ini dibiarkan begitu aja tuh selama 10 tahun. Enggak direnov, enggak apain ya. Tapi enggak lama direnov lagi, tapi dijadiin bioskop lagi. Oke. Masih berdiri itu sampai sekarang. Oke. Nah, banyaknya yang bilang kalau bioskop ini horor nih. Pas awal-awal didirikan bahkan udah ada nih beberapa orang yang pernah mengalami kejadian horor pas nonton film Midnight. Kalau zaman dulu kan ada Midnight tuh jam 11 sampai jam 1 gitu. Romat, nonton Hammer. Kalau sekarang udah nggak ada. Udah nggak ada. Jadi ceritanya pas nonton film itu tuh tiba-tiba muncul nih Beb, bau-bau busuk gitu. Terus bau daging terbakar gitu. Itu korban yang kemarin itu tuh yang atau tetangganya kentut kali. Kentutnya bau kebakar. Bau apa? Udah positif thinking aja deh. Bau kebakar juga. Telur busuk kan juga kebakar tuh Beb. Iya juga, itu mah amis ya, busuk ya. Ini bau daging kebakar. Lagi barbekyuan kali gua rasa di bioskop. Dipositifin juga bingung ya. Iya di bioskop. Oke, lanjut. Terus suhu bioskop itu yang tadinya dingin banget nih, kan tahu sendiri kalau bioskop kan itu tiba-tiba hawanya tuh jadi panas. Aduh gila. Kayak banyak orang di situ. Kayak panasnya kebakaran gitu ya. Jadi panas ngap, terus hawanya udah bener-bener gimana sih kalau orang hawa api yang kebakaran kayak gitu. Nah, serem banget. Terus ada juga nih cerita dari salah satu pengunjung bioskop Beb. Jadi ceritanya waktu itu ada 4 orang nih mau nonton. Oke. Di jam-jam 11
jam 12 itu midnight kayak gitu. Mereka datang nih ke bioskop dengan antusias nih karena malam minggu. Kayaknya pasang-pasangan tuh 4 orang. Iya, bisa jadi. Tapi ternyata saat dia datang ke bioskop itu sepi, Beb. Yang kelihatan tuh cuma penjaga-penjaganya aja gitu. Padahal malam minggu ya. Malam minggu, tau sendiri kalau nonton bioskop pasti rame. Betul. Ini enggak, yang dilihat cuma penjaganya aja. Sama dia doang sama berempat. Mereka doang berempat. Terus setelah mereka masuk ke salah satu studio bioskop, mereka kaget. Kok kursi yang ada di dalam studio itu penuh? Termasuk tempat duduk mereka yang berempat itu. Udah diisi? Iya, udah diisi, udah ada orang. Sampai tuh. Mereka pun langsung keluar nih, protes dong ke petugasnya itu. Dia ngomong, kok Mas ini kok saya masuk ke studio penuh banget sama tempat duduk saya ada nempatin nih, gimana sih gitu. Ngomong. Nah petugasnya jawab nih, Beb, loh kok bisa sih padahal yang nonton film ini cuma kalian berempat. Petugasnya kayaknya itu banget ya. Kata petugasnya udah biasa kok yang kayak gini, katanya kayak gitu. Gue mah pulang langsung. Iya itu langsung itu yang pengunjungnya itu pulang. Nggak jadi nonton. Nggak jadi. Udah biarin gitu. Nah katanya tempat yang dipilih sama pengunjung itu ada nomor 13 ya? Bukan. Adalah tempat korban kebakaran yang meninggal di situ. Jasadnya itu hangus terbakar sampai tidak tersisa sama sekali. Jadi jasadnya udah nggak ditemuin lagi. Jadi abu. Ya Allah. Terus mereka masih bergentayangan tuh di studio bioskop itu. Seakan-akan mereka ya kayak masih nonton aja. Ini ya Allah. Ya Allah. Serem nggak? Iya. Serem banget. Serem ih. Nah selain cerita yang 4 penonton itu nih, ada juga nih tentang hantu pekerja kebersihan yang sedang hamil. Oh, dia juga ikut meninggal katanya. Jadi ada nih seorang perempuan yang mau buang air kecil lah ke toilet ceritanya. Terus di sana dia ngeliat nih ada seorang pekerja kebersihan perempuan tapi lagi hamil. Masih ngelap-ngelap kayak gitu-gitu. Nah pas selesai buang air kecil dia sadar nih kok perempuan itu wajahnya pucat gitu. Terus seragam yang dia pakai itu beda sama seragam-seragam yang lain kayak gitu. Langsung dong sama yang perempuan itu disapa, Mbak gitu. Tapi cuma diem aja, nggak ada respon sama sekali. Nah kabarnya nih hantu pekerja yang hamil itu ternyata salah satu korban kebakaran juga. Iya. Yang ada di situ. Kasihan sama babynya juga. Yang hamilnya ini yang kasihan ya. Dia kayaknya mungkin lagi beres kamar mandi, nggak tahu ada kebakaran gitu. Pas udah apinya udah apa istilahnya menuhin bioskopnya itu dia susah keluar ya. Situ ngirup abu, ngirup asap. Meninggal. Karena kan orang hamil itu ngap banget ya nafasnya aja dia butuh luasa banget gitu, nggak kayak kita yang normal ya. Oke, lanjut. Yang ketiga ada Buaran Teater. Wow, bioskop legendaris ini terletak di Jalan Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur. Dekat, nggak jauh. Parah juga ya. Iya sih kayaknya nih ya. Buaran Teater merupakan bioskop independen yang resmi dibuka pada tahun 1989. Tapi sayangnya sejak 25 November lalu, bioskop yang diresmikan oleh Wali Kota Jakarta Timur, Mas Sunaryono ini telah berhenti beroperasi secara total. Tak hanya itu, sejak akhir November pula gedung bioskop yang bersebelahan dengan Buaran Plaza ini mulai dibongkar untuk dirobohkan dan diganti dengan bangunan lain ternyata. Bioskop legendaris ini saat itu dikenal sebagai bioskop yang
suka gitu ya, dan dia konsisten memutar film-film lawas. Oh, malah film lawas yang disetel ya. Market DKI mungkin Iya, gitu ya, kayak gitu-gitu. Susana. Enggak juga sih nonton Susana. Jadi meskipun jaringan bioskop modern dengan film-film terbarunya tetap muncul setiap tahunnya. Nah, ternyata banyak kisah misterius dari bioskop ini nih, sahabat rumput, Beb. Jadi mulai dari terbakarnya bioskop saat kerusuhan di bulan Mei 1998 dan adanya makhluk lain yang selalu ada di gedung 1 dan 3 ini. 1 dan 3. Banjir. Lagi. Kan? Jadi makhluk ini konon suka mengganggu orang baru yang datang bekerja atau penonton yang pertama kali ke Buaran Teater. Iseng banget ya. Kan baru kenalan mungkin Iya, ya, iya, jahil tapi nggak gitu. gitu juga. Orang Iya. kasihan baru datang mau nonton digangguin. Iya sih, benar. Ada gila-gilanya dia. Benar. Jadi ada juga nih cerita yang cukup bikin bulu kuduk merinding nih, Apa Beb. tuh? Dulu katanya sempat terjadi kesurupan massal. Wah, di bioskop Rame. itu tuh. Oh. Di salah satu gedung bioskop ini saat pemutaran film apa ya, tebak? Apa ayo? Yang Apa? serem. Apa? Yang pocong 2. Hah? Sopo. Kesurupan tuh. Ngocop. Ngocop, si ngocop. Amun Jeffrey, iya bener. Lagi nonton film horor, kerasukan kan lo jadinya. Malam-malam nih kayaknya nih. Kayaknya pasti nih. Nggak mungkin siang-siang. Kan? Makanya kerasukan. Satu bioskop loh. Iya, pasti isinya juga pada pacaran semua tuh. Makanya setannya nggak suka. Makanya kalau nonton bioskop jangan yang aneh-aneh. Tuh. Niatnya nonton. Kalau mau aneh-aneh ke aja. Murah. Ada Kalau satu- enggak lu tunggu lebaran, biasanya film-film Indonesia di setel ulang. Oh iya benar. Nonton Netflix. Tahun depannya lagi. Aku sebut lagi itu. Oke, lanjut. Lembang tuh kan masal, ngobatinnya gimana tuh? Nah iya, banyak. Kalau nggak penuh, kalau penuh. Iya. Pak Ustadz ada berapa tuh? Iya bener. Pikiran sih. Pikiran. Lanjut. Jadi penjaga bioskopnya itu bilang gini nih, Beb. Apa? Itu sampai 1 botol minyak kayu putih di ruangan manajer habis dipakai buat nolong orang-orang kesurupan itu. Oh, Pingsan gitu. Ya pingsan dulu baru kesurupan. Gitu. 1 botol habis. Kasihan. Kasihan. Iya. Oh, Iya sih, mahal mahal. banget sih dia. Parah banget. Mau gue bagi nggak minyak telon? Lebih mahal. Tapi sampai segitunya gitu cari minyak kayu putih gitu Iya. loh. Kasih satu-satu. Wah, ada lagi. Iya. Ada lagi. Beliin, Beb. Gue kerasukan ya. Beli minyak kayu putih kalau masuk angin nih. Kok lu kejang ya? Oke. Jadi nggak hanya itu, di bioskop ini ternyata juga ada sosok si Pocica yang iseng dan Ada. jahil kan. Nih ada dia nih. Lihat aja diri. Yang gue sebut Pocica apa dia? Dan dia sering menampakkan dirinya di bioskop tersebut. Persembahkan Pocica The Fashion Show. Gue udah bingung mengutarakan rasa takut gue. Gimana lagi? Batuk gua. Aduh. Selesai sudah? Belum. Oh, belum. Masih ada satu lagi. Jangan mau buru-buru aja lo. Buru-buru lidah. Oke, kita lanjut nih baru nih benar nih yang terakhir. Ada Bioskop Astor Bandung. Bagi sebagian orang mungkin nggak asing lagi nih sama bioskop Astor nih, Be. Bioskop yang terletak di Jalan AH Nasution ini mulai berfungsi dari tahun 1993. Oke. Dan dikenal sebagai bioskop yang cukup megah nih saat itu. Ramai lah pokoknya.
Bioskop ini dulunya adalah salah satu bioskop yang mempunyai andil bagi masyarakat Bandung, Beb, khususnya Bandung Timur, yang pada saat itu menjadi satu-satunya bioskop yang sangat ramai dikunjungi oleh remaja hingga keluarga untuk menghabiskan akhir pekan. 93 gue belum lahir tuh, Web. Belum, aku kan 2000. Aku juga 2000. 2022. Tapi seiring berjalannya waktu, bioskop ini kalah nih. Dia kalah bersaing dengan mal-mal yang berisikan bioskop. Oh iya. Kebanyakan orang memilih menonton film di bioskop-bioskop yang ada di mall itu, sekalian sekalian makan, gitu, sekalian belanja, gitu. Nah, hal itulah yang membuat bioskop Astor ini sepi dan sayangnya harus ditutup di tahun 2011 lalu. Belum lama, udah lama sih, 10 tahun, 11 tahun yang lalu. Dengan tutupnya bioskop ini, gedung ini jadi terbengkalai gitu aja, dan bangunannya mulai tidak terurus sehingga fasilitas di bioskop ini ikut rusak gitu. Iya dong, layar-layarnya, kursinya, bangkunya. Setelah lama tutup, bioskop ini malah jadi tempat yang sangat angker nih katanya. Bahkan selalu ada sosok yang menyeramkan yang nongol gitu di bioskop itu tuh. Di jendelanya, kayak gitu, atau di pintu keluarnya, kayak gitu. Nah, ada nih cerita dari salah satu warga yang berjualan persis banget di depan bioskop Astor ini nih. Namanya Abang Asep, AA Asep, si AA Asep. Jadi selama 14 tahun ini AA Asep ini berjualan nih di sana, Beb. Dia sering sekali melihat sosok hantu nih, Beb. Katanya sosok hantu yang dia lihat suka beda-beda gitu. Kadang Ocica, terus kadang Miske. Wow. Tapi Miskenya sering cekikikan gitu. Dia nongol tapi sama gitu. Iya. Seru banget ya? Seru. Terus ada juga anak kecil nih yang dia pernah lihat di bioskop itu. Wow. Kenapa sih kalau ada Miske selalu ada anak kecil? Anak kecil, betul. Miske anak kecil. Tapi bisa jadi si anak kecil itu atau Miske itu dari luar, bukan dari tempatnya. Biasanya gitu kan bisa ya. Bisa jadi, atau akhirnya ada tempat baru nyantol lah gitu, di situ, dibawa lah gitu ya. Atau yang dia dibuang terus ditaruh di situ gitu, bisa jadi. Nggak hanya itu nih, dia juga bilang nih si Asep ini katanya di sekitaran bioskop ini sering ada kerasukan, Beb. Entah itu pengunjung, entah pedagang yang ada di sana. Pedagang juga ya di depannya. Gila, energinya kuat banget. Saking isengnya setannya tuh. Di samping sosok yang pernah Mang Asep lihat ini nih, yang Miske sama Pocica itu, dia mengaku lebih sering melihat sosok wanita memakai baju warna merah, terus rambutnya panjang di dalam bioskop. Itu Miske merah, iseng, tuh jahat, jahara tuh kayak gitu. Bener, energinya lebih banyak. Lebih kuat dia. Nah, biasanya sosok itu munculnya tuh menjelang maghrib, dan nggak hanya muncul juga, dia suka itu mengganggu orang yang ada di sekitar situ. Iya, jahil semangat ya. Iya. Menjelang maghrib ya, iya emang udah waktunya mereka keluar betul juga. Enggak. Makanya ibu-ibu bilang jangan keluar maghrib lah. Betul. Nanti diculik kolong wewe gitu. Iya, betul. Serem ya. Benar. Omongan orang zaman dulu benar itu. Mau dipercaya tapi takutnya dibilang musyrik. Iya, nggak dipercaya tapi emang ada gitu, iya kan. Benar. Wow. Ternyata bioskop juga ada yang angker juga ya, guys. Padahal di situ tempatnya rame kalau kita lihat ya. Iya, betul. Nggak cuma tempat sepi aja, tempat rame pun juga bisa bikin orang diganggu sama makhluk halus. Betul. Karena lagi-lagi mau dimanapun tempatnya pasti ada penghuninya gitu. Bener. Apalagi bioskop kan benar-benar ya udah gitu. Nuansanya
atau bangunannya dulunya kita nggak ada yang pernah tahu sejarahnya gitu kan. Makanya dia makin kuat lah energi mistisnya gitu. Oke. Selesai sudah episode kali ini tentang bioskop terangker di Indonesia. Betul. Mau request apa gitu? Langsung aja komen ya guys. DM di Instagram kita di ya. Rumput ya. Komen di YouTube kita juga. Apapun yang kalian pernah alami, boleh banget sharing, cerita. Datang ke sini sebagai bintang tamu cerita ya. Benar. Pokoknya jangan bosan-bosan buat support terus Rumput lah. Iya, ya Beb. Thanks banget. Ya, Beb. Ya sahabat kita ya, sahabat Rumput ya. Aku jadi belibet ngomongnya, maafin. Tapi makan Indomie nih. Iya benar. Hujan, makan Indomie tidur. Iya benar. Tapi gue suka banget loh, gue senang banget loh sama sahabat Rumput. Komennya positif semua lah, hebat, keren. Terima kasih. Supportnya, komen-komen yang positifnya. Jangan bosan-bosan sama kita berdua ya, karena nggak ada lagi dan nggak akan ada yang bisa ganti. Jangan minta ganti host ya. Karena susah. Nggak mungkin. Chemistry-nya susah dapatnya. Itu maksudnya. Oke. Kita akhiri aja episode kali ini. Pokoknya jangan bosan-bosan sekali lagi sama kita. Gitu. Pokoknya jangan di like, jangan di komen, jangan di subscribe karena obrolan kita tidak penting, tidak berfaedah. Bye. Thanks for watching.